belajar? Iya. Belum main HP? Iya. Wah, memang gak ketinggalan ya. Pasti main HP. Oke. Coba tadi pagi udah sarapan? Iya. Udah, alhamdulillah. Oh iya. Udah berdoa belum? Belum. Oke, hari ini saya mau berdoa. Siap, duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berdoa. Sekarang kita mulai murojaah dulu. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran agama Islam, kita bermurojaah membaca Al-Quran. Ya, kita buka surat Al-Mutaffifin-nya. Ya. Ya, wahid isnen talata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnuna ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin.
kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma kitabun marqum yashhadul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahkum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aidan yashrabu bihal muqarrabun innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamadun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah sudah kita membaca bacaan. Apanya sudah baik semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke ya. Hari ini teman kita ada yang nggak masuk. Ada yang tahu siapa namanya? Banyu. Tahu kenapa nggak masuk? Dia lagi pulang kampung. Ada saudara dari bapaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari hati ibu, makanya ibu tahu. Nah, oke. Sekarang pembelajaran kita yaitu bab 2. Oke. Kemarin bab 1 masih ingat tentang apa? Menyayangi anak yatim dan tentang surat Al-Maun. Oke. Menyayangi anak yatim. Nah, dalam surat Al-Maun itu tentang bagaimana kita harus mengasihi, menyayangi anak yatim. Nah, Ibu mau review minggu kemarin yaitu tentang surat Al-Maun dan bab 1 yaitu tentang huruf apa? Tajwid mim sukun. Masih ingat mim sukun ada apa aja? Ada 3, pintar. Apa aja? Ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, ini dan idgham syafawi. Oke. Nah, untuk idgham syafawi hurufnya ada banyak, ya kan? Selain huruf apa? Mim dan ba. Kalau
bertemu dengan huruf ba ya namanya apa? Artinya Iba siapa? Yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim yaitu idgham mutamatsilain atau disebut juga dengan idgham mimi. Pintar, pintar. Oke, sekarang yaitu bab 2. Hari ini hari apa? Oh, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 11 September. Oke. Nah, lanjut. Kemudian kita pembahasannya bab 2 yaitu tentang apa? Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna dalam bab 2 yaitu tentang apa? Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Nah, sebelum kita membahas Al-Qawiyyu, Al-Ba'is, apa lagi? Ayo. Al-Qayyum. Nah, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama indah Allah atau nama-nama Allah yang baik. Oke, Asmaul Husna ada 99. Al-Qawiyyu, apa artinya Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Nah, dalam surat apa? Al-Anfal ayat 52, Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul 'iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi keras siksanya. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak boleh apa? Sombong. Jangan karena kita sudah gede terus sama adik kita suka nyuruh, terus sama adik kita suka kamu anak kecil ini ya masih sama kakak ngeyel. Nggak boleh begitu. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Misal kita punya baju baru, kemudian pamer nih sama temen, aku punya baju baru, tak bisa aku pakai ya, biarin. Nah, boleh nggak begitu? Tidak boleh. Kita jangan pernah sombong. Yang Maha Kuat itu manusia, kekuatannya hanya sedikit, belum apa-apa dibanding Allah. Allah kekuatannya tiada tanding, tiada banding. Maksudnya apa? Tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan Allah. Kita manusia bisa hidup kaya, oke, kita punya apa? Punya mobil, punya rumah bagus, rumahnya ada kolam renang, tapi tidak sebanding dengan kekuatan Allah. Kita bisa membuat, manusia bisa membuat rumah, manusia bisa membuat apa namanya sekarang itu bikin mesin mobil ya kan, bikin apa? Sekarang itu bikin hujan buatan, tapi tidak bisa melebihi atau menyaingi kekuatan Allah. Nah, kemudian dalam Asmaul Husna, kekuatan Allah Maha Kuat itu keteladanan atau contoh yang dapat diambil yaitu apa? Jika memiliki kekuatan, kita tidak boleh pamer. Kemudian tidak menunjukkan ini loh saya orang kaya gitu. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Jangan karena punya sepeda baru, sepeda listrik baru pamer sama temannya. Guys, aku punya motor baru dong, punya sepeda listrik.
Mama kemarin belinya harga 25 jet. Tidak. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Nah, ketika kita apalagi keteladanan yang dapat diambil, tidak boleh pamer ketika kita punya nilai bagus. Dan walaupun kita punya nilai bagus sama temannya, tidak boleh pamer. Kemudian, jika memiliki ilmu maka amalkanlah. Nah, ketika ada teman kita yang maaf, nilainya kurang, kita sebagai teman sesama manusia harus membantu. Yuk kita kerja kelompok yuk, biar kita apa? Lulus bareng, naik kelas bareng. Jangan pernah biarin aja dia bodoh. Biarin aja, kan aku kan udah juara 1. Misal nilai aku dapat nilai 100 terus. Kalau sendiri nilainya bodoh, boleh nggak begitu? Tidak boleh. Sama-sama berbagi, belajar, berbagi ilmu. Kalau temennya bisa, ketika kita tahu temennya bisa dapat nilainya kecil, kamu ini berapa kecil? Ya, kamu sih nilainya segitu. Belajar dong. Kita boleh kita sambil mengingatkan dia untuk belajar, tetapi jangan dengan bahasa yang kasar atau menyakiti. Yuk kita belajar bareng yuk. Ada teman-temannya kalau perlu yuk kita rekam, kita bantu teman kita, misalnya nilainya dia sedikit gitu, nilainya kecil, jadi kita bantu supaya apa? Ketika nanti lulus, ketika nanti ujian ulangan itu dapat nilainya sama-sama nilainya besar. Oke, lanjut. Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Apakah kalian membantunya? Ya. Apakah Allah meminta bantuan? Hai Fatir, bantuin aku dong. Aku mau menciptakan bintang. Begitu nggak? Tidak. Hai Fatir, jagain matahari, pegangin mataharinya. Boro-boro megang matahari, pegang lilin aja. Sakit ya kan? Panasan ya kan? Nah, jadi apa? Allah Maha berdiri sendiri dengan tanpa bantuan siapapun. Allah menerbitkan matahari dari timur, kemudian matahari tenggelam di arah barat. Nah, apakah Allah meminta kalian sholat ya sholat, kalau kalian gak sholat aku mati gitu, kata Allah begitu? Tidak. Kalian mau sholat, kalian mau enggak ada urusannya sama Allah. Tapi Allah menjanjikan barang siapa yang melakukan kewajiban, maka surga adalah imbalannya. Surga adalah balasannya. Nah, jadi Allah tidak meminta bantuan kalian. Allah tidak pernah meminta kalian untuk apa? Puasa ya kalian puasa. Kalau enggak puasa nanti Allah sakit. Bisa begitu? Tidak. Kalian mau puasa mau enggak terserah kalian. Tapi kalian sebagai umat Islam berkewajiban melakukan puasa. Tiap hari? Enggak, hanya puasa Ramadan. Sedangkan yang lainnya ada puasa Senin Kamis, gitu kan. Ada puasa Syawal, itu adalah puasa sunnah. Jadi apapun ibadah yang kalian lakukan sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan Allah. Tidak mempengaruhi apa? Tidak membantu Allah. Kalau supaya aku puasa supaya Allah nanti lebih kuat lagi, supaya Allah tenaganya lebih gede lagi. Udah, kalian puasa itu untuk diri kalian, untuk nabung apa? Nabung pahala. Kalian puasa, kalian sholat itu nabung pahala untuk kalian panen di hari kiamat. Lanjut. Kemudian ada apa? Sikap keteladanan dari apa? Al-Qayyum, yaitu apa? Tidak menggantungkan diri kita kepada orang lain. Kita apalagi sekarang kalian sudah besar, sudah kelas 5.
Sudah kelas 5 itu harus bisa berdiri sendiri, mandiri. Apa-apa jangan minta mama. Mama, bikin es dong. Mama, beliin nasi uduk dong. Boleh nggak? Tidak. Ada yang begitu? Kori. Tidak ya, udah gede ya. Oke, lanjut. Ketika kita sudah bangun pagi, sholat subuh, bantuin mama, ya kan? Terus kita mau sarapan, jangan teriak, mama lapar, sarapan udah beli belum? Tidak, sarapan kita, mama mau beli sarapan nggak, sini aku beliin. Bantuin ya, kita sebagai apa? Anak soleh, anak hebat, bantuin orang tua. Bantuin apa? Tempat tidur rapiin sendiri, terus mandi nggak harus disuruh, tidak merepotkan orang tua. Lanjut. Sikap keteladanan kedua yaitu apa? Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Yang kayak tadi sudah bisa, misal mau sarapan, mamanya misal syukur-syukur kalau mamanya sudah masak. Tapi kan kadang kalau pagi kalian berangkat sekolah kan ada jam 6, mamanya misal belum masak, kalian bisa beli nasi uduk. Syukur-syukur kalau mama sudah masak, kalian bantu siapin itu buat kalian bekerja. Terus apa lagi, siapin buat sarapan di meja buat mamanya, papanya mau berangkat kerja, itu disiapin. Bantuin orang tua. Apapun yang kalian lakukan pasti itu sangat berjasa buat orang tua. Gak ada orang tua yang gak usah nanti kamu tangannya panas. Kalian kalau begitu, kalau masih kecil ya, kalau masih TK gitu ya, jangan pegang-pegang kompor ya, jangan pegang ini nanti panas. Tapi sekarang kan udah gede, emang nggak tahu kan kalau kompor itu panas? Kan tahu, jadi bisa membedakan mana baik dan buruk. Kalau misal pulang sekolah, rapikan bajunya di tempat yang kotor, terus kalian mandi, ambil baju sendiri. Jangan misal udah mandi, lupa bawa handuk, akhirnya teriak ya, itu tidak boleh ya. Lanjut. Kemudian memiliki kepedulian terhadap orang lain. Seperti tadi Ibu bilang, ketika kita melihat orang lain membutuhkan, kita bantu. Jangan karena kita sudah kaya, kita sudah hebat, kemudian sama orang yang membutuhkan tidak mau bantuin. Misal apa lagi? Di tempat lain ada gempa, dan aja gitu kan daerah dia, kita kan aman-aman saja. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Lanjut, yaitu al-muhyi. Al-muhyi artinya apa? Menghidupkan. Allah maha menghidupkan. Nah, Allah maha menghidupkan. Siapa namanya ini? Rohib. Rohib yang menghidupkan. Rohib itu siapa? Allah. Rohib bisa lahir ke dunia, keluar dari perut mama karena kehendak Allah. Manusia bisa lahir ke dunia, bisa hidup senang, bisa bahagia karena kehendak Allah. Yang maha menghidupkan tanaman, terus apa lagi, binatang, itu makhluk hidup, semuanya hidup dengan kehendak Allah. Oke, lanjut. Ketiga nih, sebagai anak soleh tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini, diantaranya agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kehidupan. Berlomba-lombanya dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Contohnya, teman kita lihat, itu kita dapat lomba, dapat suara nih. Aku juga jangan kalah. Kalau misal ada lomba, aku bilang sama itu, Bu Guru nanti kalau ada lomba ikut ya. Aku mau ikut dong. Kemarin ada di kelas berapa itu? Kelas 5 apa?
Soalnya nanti kalau ada lomba, aku ikut ya, aku mau daftar. Nanti diseleksi ya. Iya Bu, aku mau ikut deh, aku pengen ikut lomba. Tuh, semangat begitu. Ada kemarin kelas 5C. Kelas 5C kemarin bilang begitu. Bu, kalau ada lomba, aku ikut ya Bu, seleksi. Karena apa? Termotivasi. Temennya sudah dapat piala, dapat apa itu, dapat penghargaan lomba tingkat kecamatan. Nah, dia termotivasi karena melihat temennya, jadi dia pengen ikut lomba. Kalian juga itu adalah contoh yang baik ya. Kemudian al-mumit. Al-mumit yaitu Allah Maha mematikan. Nah, Allah Maha mematikan, entah itu binatang, tumbuhan, manusia, semua itu mati atau meninggal dengan kehendak Allah. Terus Allah Maha mematikan, tidak apa? Tidak menunggu orang tersebut harus tua dulu. Tidak menunggu orang tersebut sakit dulu. Bisa aja. Pernah lihat gak di berita, misal ada orang yang tiba-tiba meninggal saat lomba. Ada yang di berita yang pemain bola, dia lagi main bola itu, tapi orang luar negeri. Ada kan? Oh, Yang lagi main lomba, iya, lagi lomba itu di lapangan tiba-tiba meninggal. Iya ada. Terus ada juga tahun-tahun sebelumnya di tetangga ibu, dia meninggalnya lagi apa? Lagi sujud sholat tarawih. Masya Allah, ya kan? Terus ibu juga dulu ada dosen ibu bagus banget meninggalnya saat hari Jumat, bukan hari Jumat, saat hari Senin, dia lagi puasa dan lagi ngajar mahasiswanya. Ibu dikabarin katanya dosen ini bapak ini meninggal dunia. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita satu sisi kita sedih karena ditinggal oleh orang yang kita cintai. Tapi ketika melihat dia meninggal dalam keadaan yang bagus, hendaknya kita juga bersyukur. Apa? Karena apa? Beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ketika kita hidup, kita hendaknya melakukan hal-hal yang baik, menanam hal-hal yang baik, supaya ketika kelak kita meninggal dunia, kita dapat memanen. Dapat apa? Memanen pahala atau memanen amal kebaikan. Oke, lanjut. Ketika manusia hidup di dunia, hendaknya kita jangan pernah berbuat dosa. Jangan nggak apa-apa berdosa sedikit. Tapi kita apa? Berdosa sedikit lama-lama menjadi bukit. Males sholat, mau apa sekali aja males sholat dulu. Terus apa lagi? Disuruh sama mama saya nyuruh mulu. Padahal kalau kita sudah bentak orang tua, apa? Orang tua sudah sedih dan akhirnya Allah murka. Ya Allah nak, bantuin ibu napa, ibu udah capek, ibu lagi masak ini, kamu tolong deh beliin kecap, bisa. Kan orang tua kan kadang begitu, misal lagi masak, lupa minyak nggak ada, ini habis, misal minyak habis, garam habis. Kalian sebagai anaknya ketika disuruh sama orang tua jangan pernah membantah, karena suatu bantahan dari anak kepada orang tua merupakan hal yang menyakitkan bagi orang tua. Dan apabila orang tua sudah bersedih, maka anak pun akan mendapatkan murka Allah. Lanjut. Qalu rabbana amattana tnataini wa ahyaitana tnataini fa'tarafna bidunubina fa'al ila khurujin min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah
jalan bagi kami untuk keluar neraka. Itu adalah permintaan siapa? Ucapan atau permintaan manusia yang sudah meninggal dunia. Manusia yang apa? Ketika dia sudah meninggal dunia baru menyadari bahwa dia sudah tidak bisa bertobat lagi. Nih, berapa? 2 kali kehidupan manusia sudah mengalami nanti itu akan mengalami 2 kali kehidupan dan 2 kali kematian. Pertama kehidupan yaitu apa? Kita sebelum dilahirkan dari apa? Sebelum dilahirkan dari orang tua, kita berhadapan dulu sama Allah. Nih, bisa siapa namanya? Rohib ya. Nah, Rohib. Oke. Rohib berhadapan dengan Allah ini masih bercakap-cakap. Kalau kita dalam transaksi kerjasama, berjanji dulu sama Allah, nanti ditanya Rohib, mau nggak nanti kamu hidupnya tahun segini, dilahirkannya pada tanggal sekian, bulan sekian, dari orang tua namanya ini. Nah, kemudian Rohib, nanti kamu meninggal umur sekian, umur berapa bisa. Terus Rohibnya setuju, ya saya setuju. Nah, lahirlah Rohib. Nih, kemudian setelah ini sudah perjanjian ini, Rohib bukan meninggal, istilahnya dia meninggal gitu. Jadi meninggal yang pertama, kematian yang pertama. Nih, ini setelah kehidupan pertama, kemudian lahir, itu baru kehidupan yang kedua. Ini lahir, ini kehidupan kedua. Nih, kehidupan kedua, kehidupan yang pertama ini perjanjian. Perjanjian Rohib dengan Allah. Setelah berjanji, Rohib meninggal nih. Meninggal. Oke. Setelah lahir, ini adalah kelahiran yang kedua atau kehidupan yang kedua. Kemudian misal dari perjanjian tadi Rohib sampai umur 90 tahun. Misalnya. Oke. Kemudian Rohib meninggal. Rohib meninggal ini adalah kematian yang kedua. Satu, izin. Ya. Oke, sama-sama. Oke, lanjut. Ini adalah peristiwa kematian yang kedua. Nah, setelah kematian yang kedua, baru di kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan kedua, yaitu pada hari kiamat atau hari pembalasan, yaitu hari kehidupan yang abadi. Inilah kehidupan yang kedua atau disebut juga kehidupan abadi. Kalau kehidupan yang ini nih, yang sekarang kita jalani, ini adalah kehidupan sementara. Makanya ada lagunya kan, hidup sementara gitu. Jangan semena-mena. Itu lagu ya, lupa lagunya atau kayak gimana. Tapi ada lagunya kayak gitu. Oke, kehidupan yang sementara yang sekarang kalian alami ini, yang sekarang kalian jalani ini adalah kehidupan sementara. Kemudian kehidupan yang abadinya yaitu di akhirat. Kita nggak udah selama-lamanya ini. Mau kita masuk surga, mau kita masuk neraka, itu semuanya adalah tergantung dari diri kalian di sini, di kehidupan pertama. Dari lahir ini
Sampai kalian meninggal dunia, apa yang kalian tanam, mau kalian tanamnya pahala atau kalian tanam dosa. Kalau kalian di dunia menanam atau menabungnya pahala, maka di hari kiamat atau di kehidupan abadinya ini kalian akan mendapatkan tiket surga. Namun apabila ketika kalian di kehidupan ini, di kehidupan yang sementara ini, selama hidup kalian banyak menabungnya, banyak menanamnya, yaitu dosa, maka siap-siap kalian bertemu dengan malaikat. Ayo, malaikat penjaga neraka siapa? Malik Mail. Masa ada malaikat Mail? Itu malaikat Open itu. Ya, oke, masa malaikat Mail. Nah, jadi ketika kalian selama di dunia, jangan pernah sekali-sekali menabung dosa. Tetapi yang namanya dosa, yang namanya godaan setan itu sangat menggiurkan. Apalagi ketika suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, nanggung. Lagi main nih. Lagi main apa? Mobile Legend. Ya kan? Ada? Lagi asik dengar suara azan, lagi asik main HP, tiba-tiba ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanggung banget. Rahim sholat, bentar mama lagi main dulu, tanggung. Ya mama sih gangguin orang lagi main, kalah apa jadinya? Nah itu apa? Karena kita terlalu asik dengan godaan setan. Akhirnya saking asiknya main, tiba-tiba waktu sholat telah berlalu. Lanjut ke sholat, selanjutnya azan kedua manggil lagi. Ya Allah, aku lupa belum sholat. Mending ya, kalau udah inget. Kalau enggak, nanti dia nanggung lagi. Lagi masih main. Astagfirullahaladzim. Ada yang kayak gitu? Tidak, jangan sampai. Oke, lanjut. Selanjutnya, Allah Maha mematikan yaitu dengan berbagai cara. Bisa melalui bencana alam, bisa melalui kejadian yang bisa mengakibatkan orang meninggal dunia, apapun itu. Apakah melihat umur? Enggak. Allah mematikan manusia bisa jadi ada yang masih di dalam perut tiba-tiba meninggal, ada yang baru dilahirkan sudah meninggal, ya kan? Iya, ada yang baru dilahirkan sudah meninggal dunia, ada yang lagi TK, masih TK, tiba-tiba makan permen terus meninggal, ada ya kan? Ada. Iya, ibu punya adik baru lahir sekitar 10 bulanan, meninggal karena apa? Ada, karena sudah Allah menakdirkan untuk meninggal dunia. Lanjut. Kemudian al-ba'is. Al-ba'is yaitu Allah Maha membangkitkan, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangkitkan kamu pada siang hari untuk menyempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini nih. Jadi ketika kita hidup, kita bisa tidur, bisa bangun, bisa makan, bisa segala macam itu yang kita lakukan selama hidup. Mau melakukan dosa, mau melakukan pahala, itu adalah pilihan kita. Kalau sudah meninggal nih, sudah kita nggak bisa lagi. Yang ada di sini menyesal. Ya Allah, bangkitkan lagi, aku pengen hidup lagi, aku pengen sedekah, ya Allah, aku pengen sholat. Beneran deh, aku pengen patuh sama orang tua. Bisa nggak? Ya nggak bisa.
hingga dunia. Nah, kemudian selama kita hidup di dunia itu jangan pernah merasa diri kita paling baik. Dalam Asmaul Husna Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Contohnya apa? Ada teman kalian tadi ibu bilang mendapatkan nilai kurang, hendaknya kalian menyemangati supaya dia termotivasi untuk lebih baik. Kemudian dari keteladanan Al-Ba'is itu apa? Meyakini kebenaran hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu yang itu apa? Hari kiamat. Ketika hari kiamat sudah tidak ada lagi kita ketemu orang tua, kita minta duit, minta jajan, sudah nggak bisa. Itu sudah ketentuan kita masing-masing mempertanggungjawabkan amalan perbuatan kita. Lanjut, peduli untuk menghidupkan orang lain, mengajarkan ilmu bermanfaat, terbiasa menanamkan rasa percaya diri. Nah, itu adalah Asmaul Husna Al-Ba'is. Keteladanannya yaitu apa? Kita membantu teman, membantu orang lain supaya orang lain bisa lebih baik dari sekarang. Yang kemarin misal malas belajar, kita harus menyemangatinya. Sebagai teman, menyemangati. Oke, ada pertanyaan dari pelajaran Bob ini? Tidak ada. Beneran ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Nanti kita sampai bertemu di minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.